Ini cerita kehidupan Andi seorang anak tunggal. Awal mula ada pasangan yang bernama Yati dan Resmi. Mereka bertemu dan menjalin hubungan satu sama lain. Dan setelah beberapa tahun menjalani hubungan, akhirnya mereka melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Bisa disebut mereka menikah. Setelah mereka menikah, mereka mulai membangun keluarga kecil mereka. Dalam jangka 2 tahun, kini Resmi telah mengandung dan usia kandungannya sudah 9 bulan. Beberapa saat setelah itu, Resmi telah melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin laki-laki. Yati dan Resmi memberikan sebuah nama, yaitu Andi. Singkat cerita, kini Andi mulai tumbuh dan sudah berumur 2 tahun. Karena Yati dan Resmi ingin memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, akhirnya mereka berdua pergi merantau keluar kota. Dan Andi dititipkan kepada neneknya atau orang tua Yati. Selang 1 tahun kemudian, Andi mulai belajar karena dia ingin cepat-cepat bersekolah. Karena neneknya juga sibuk untuk mencari kebutuhan sehari-hari, Andi seringkali diajak ke sawah oleh kakeknya. Di sawah, kakek membuatkan kolam kecil untuk Andi berendam. Karena Andi suka sekali main air. Tidak hanya kolam, nenek dan kakek Andi membuatkannya sebuah kapal kecil dari bambu. Betapa senangnya Andi main di kolam sambil bermain perahu mainannya. Kini Andi sudah berusia 4 tahun, waktunya untuk masuk ke sekolah TK atau Taman Kanak-kanak. Andi belum mengetahui jika ayah dan ibunya sebenarnya sudah cerai. Mereka tidak mau jika Andi sedih mendengarkannya, makanya mereka membuat alasan untuk kerja di luar kota. Semenjak mereka cerai, kini Andi tinggal bersama ayah, nenek, dan kakeknya. Seringkali Andi menanyakan kemana ibunya. Kenapa kok lama tidak pulang? Ayah Andi bingung dan ingin menangis. Dia bilang kepada Andi jika ibunya sedang kerja. Yati juga bilang jika nanti pasti ibunya akan pulang. Untuk membuat Andi tidak sedih, Yati mengajaknya ke pantai. Setelah itu, Yati izin kepada kedua orang tuanya untuk merantau lagi. Karena di pedesaan sulit untuk mencari kerja. Orang tua Yati sebenarnya tidak rela jika anaknya merantau. Tapi karena keinginan Yati sudah bulat, akhirnya dengan berat hati, orang tua Yati mengizinkannya. Kemudian setelah Yati pergi merantau, kini Andi sudah masuk di sekolah TK. Andi adalah murid yang paling ceria. Seringkali dia membuat ibu gurunya senang. Andi berangkat dan pulang sekolah selalu diantar kakeknya dan dijemput neneknya. Waktu itu ibu guru Andi ingin tahu kemana orang tua Andi. Bu guru tanya kepada nenek Andi saat ia menjemput Andi. Alangkah kagetnya bu guru Andi mendengar penjelasan soal kemana orang tua Andi. Kini bu guru sedih dan nenek minta tolong di saat di sekolah untuk menjaga Andi. Dengan hati sedih dan tidak percaya soal orang tua Andi,
Ibu guru mengiyani apa yang jadi permintaan neneknya Andi itu. Selang beberapa bulan, ada seorang wanita datang ke sekolah Andi. Dan tidak salah lagi, itu adalah Resmi, ibu kandung Andi. Andi gembira dan senang setelah lama tidak jumpa, karena Andi selalu merindukannya. Waktu itu Resmi menggendong Andi untuk diajak beli baju ke sebuah toko yang dekat dengan jalan raya. Andi sangat senang karena ibunya mendatanginya dan mau membelikannya baju. Setelah sampai di dekat toko, Andi turun dari gendongan Resmi. Tak berselang lama, ada sebuah bis yang berhenti di dekat mereka. Tak salah, sebenarnya Resmi ingin membawa Andi pergi. Kemudian sebelum banyak orang tahu, Resmi mengajak Andi naik ke bis. Akan tetapi, Andi takut dan dia menangis keras. Resmi langsung menggendongnya ke dalam bis. Namun ada seseorang yang berteriak ada maling. Seketika itu supir bis turun, dan yang berteriak tadi adalah ibu guru Andi. Sebelumnya ibu guru Andi mencarinya karena sudah jam masuk pelajaran, tapi Andi belum terlihat dan tak biasanya dia menghilang. Ibu guru tanya kepada seseorang yang ada di situ. Kata orang itu, Andi dibawa seorang perempuan. Langsung saja, Bu Guru lari untuk mengejarnya. Dan ternyata, apa yang dikhawatirkan nenek Andi benar terjadi. Kemudian Bu Guru mengambil Andi dari gendongan Resmi. Singkat cerita, kini Andi sudah di rumah. Karena kejadian tersebut, Bu Guru mengantarkannya ke rumah. Dan Resmi juga ikut ke rumah mantan mertuanya itu. Di rumah, Andi dibawa ke kamar. Dan ia terlelap tidur karena badannya sakit. Sebab tadi Resmi menarik paksa untuk memasukkannya ke dalam bis. Dan di luar kamar, Resmi, Bu Guru, dan nenek kakeknya Andi, tepatnya di ruang tamu, mereka berbincang-bincang sampai hampir 2 jam. Kini Andi mulai bangun dan membuka matanya. Badannya agak sakit, tapi ia ingin keluar kamar karena rindu ibunya. Setelah keluar dari kamar, Andi langsung memeluk ibunya. Sebenarnya ia mau mengajak ibunya tidur bareng bersamanya. Dan tiba-tiba Andi berlari ke kamarnya untuk mengambil sesuatu. Setelah itu, ia kembali dari kamar. Ia memberikan sesuatu kepada ibunya, yaitu sebuah foto dirinya saat pernikahan dulu dengan Yati. Di situ semua pecah menangis. Tak Resmi sangka ternyata fotonya masih disimpan oleh anaknya sendiri. Karena Resmi mau pergi ke kota lagi, ia berpamitan kepada Andi. Andi sedih dan menangis. Baru beberapa menit dia ketemu ibunya, ia sudah mau pergi lagi. Sebenarnya Resmi juga tidak mau pisah dengan Andi. Akan tetapi, dengan hati yang sangat pedih, ia berpamitan kepada semua yang ada di situ.
Sebelum resmi benar-benar pergi, ia memeluk erat anaknya itu. Ia berkata, "Jaga dirimu baik-baik ya nak, maafkan ibumu ini." Setelah ia berkata seperti itu, ia melepas pelukannya dan mulai berjalan menjauh.